Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Lestari dari Universitas Indonesia Program Studi Fisika. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat. Mungkin banyak yang berpikir cerita rakyat itu membosankan. Eits, jangan salah, cerita rakyat punya banyak sekali manfaat loh, seperti mempertahankan warisan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak mau kan cerita rakyat kita punah gitu aja atau diambil bangsa lain. Kemudian, mengandung nilai moral sebagai bahan pembelajaran. Dan bahkan dapat mengembangkan kreativitas kita. Nah, jadi cerita rakyat yang akan saya bawakan kali ini adalah Kisah Dewi Sri Tanjung, yang merupakan cerita rakyat dalam khazanah kebudayaan Jawa yang berasal dari era Kerajaan Majapahit. Pewarisan cerita ini dilakukan secara lisan, jadi ada cukup banyak varian cerita ini. Namun, plot dasar cerita ini adalah mengenai kesetiaan seorang istri kepada suaminya, meskipun ia dilanda fitnah. Versi yang cukup dikenal dikaitkan dengan asal-usul nama Banyuwangi. Banyu yang berarti air dan juga wangi yang berarti harum. Kisah ini diawali dengan menceritakan tentang seorang kesatria yang tampan dan gagah perkasa bernama Raden Sidapaksa yang merupakan keturunan keluarga Pandawa, yaitu Sadewa ataupun Sudamala. Ia mengabdi kepada sang raja yang bernama Sulakrama yang berkuasa di negeri Sindurejo. Sidapaksa diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya, Begawan Tambapetra, yang bertapa di sebuah pegunungan. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat ayu, bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung bukanlah gadis biasa, karena ibunya adalah seorang bidadari yang turun ke bumi dan diperistri oleh seorang manusia. Sebab itulah Sri Tanjung memiliki paras yang luar biasa cantik jelita. Raden Sidapaksa jatuh hati dan menjalin cinta dengan Sri Tanjung yang kemudian dinikahinya. Setelah menjadi istrinya, Sri Tanjung pun dibawa ke kerajaan Sindurejo. Raja Sulakrama diam-diam terpesona akan kecantikan Sri Tanjung. Sang raja menyimpan hasrat untuk merebut Sri Tanjung dari tangan suaminya, sehingga ia mencari siasat agar dapat memisahkan Sri Tanjung dari Sidapaksa. Lantas, Raja Sulakrama mengutus Sidapaksa untuk pergi ke Swargaloka dengan membawa surat yang isinya. Pembawa surat ini akan menyerang Swargaloka. Dengan bantuan Sri Tanjung yang memiliki selendang dari ibunya, Sidapaksa pun dapat pergi ke Swargaloka. Setibanya di Swargaloka, Sidapaksa yang tidak mengetahui apa isi surat itu memberikan surat itu kepada para dewa. Akibatnya dia dihajar dan dipukuli oleh para dewa. Namun akhirnya dengan menyebut leluhurnya adalah Pandawa, maka jelaslah kesalahpahaman tersebut. Raden Sidapaksa kemudian dibebaskan dan diberikan berkah oleh para dewa. Sementara itu, di bumi sepeninggalan Sidapaksa, Sri Tanjung digoda oleh sang raja Sulakrama. Sri Tanjung menolak, tetapi Sulakrama memaksa, memeluk Sri Tanjung dan hendak berbuat tidak baik kepadanya. Mendadak datanglah Sidapaksa yang menyaksikan istrinya berpelukan dengan sang raja. Raja Sulakrama yang jahat dan licik malah balik memfitnah Sri Tanjung dengan menuduhnya sebagai wanita penggoda yang mengajaknya untuk berbuat tidak baik. Sidapaksa termakan hasutan sang raja dan mengira istrinya telah berselingkuh, sehingga ia terbakar amarah dan kecemburuan. Sri Tanjung memohon kepada suaminya agar percaya bahwa ia tak berdosa dan selalu setia. Dengan penuh kesedihan, Sri Tanjung bersumpah, apabila dirinya sampai dibunuh,
Jika yang keluar bukan darah melainkan air yang harum, maka itu merupakan bukti bahwa ia tak bersalah. Akhirnya dengan garang, Sidapaksa yang sudah gelap mata menikam Sri Tanjung dengan keris hingga tewas. Maka keajaiban pun muncul. Benarlah persumpahan Sri Tanjung. Dari luka tikaman yang mengalir bukan darah segar, melainkan air yang beraroma wangi harum. Konon, air yang harum wangi itu menjadi asal mula nama tempat tersebut menjadi Banyuwangi, yaitu air yang wangi, yang merupakan ibu kota di kerajaan Blambangan. Melihat hal ini, Raden Sidapaksa menyadari kekeliruan dan menyesali perbuatannya. Sukma Sri Tanjung menuju ke Swarga Loka dan bertemu dengan Dewi Durga. Setelah mengetahui kisah ketidakadilan yang menimpa Sri Tanjung dihidupkan kembali oleh Dewi Durga dan para dewa. Sri Tanjung pun dipersatukan kembali dengan suaminya. Para dewa memerintahkan Sidapaksa untuk menghukum kejahatan Raja Sulakrama. Ia pun membalaskan dendamnya dan berhasil membunuh Raja Sulakrama dalam suatu peperangan. Nah, itu dia cerita Dewi Sri Tanjung. Seru juga ya? Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik loh dari kisah ini. Yang pertama bisa kita ambil dari tokoh Sri Tanjung yang setia kepada suaminya dan religius, tidak mau berbuat dosa. Yang kedua, bisa kita ambil dari tokoh Sidapaksa, yaitu janganlah mengambil keputusan dalam amarah. Kemudian, kita harus mempercayai orang terdekat kita dan mencari tahu kebenaran dulu sebelum menjudge sesuatu. Dan yang terakhir, dari tokoh Raja Sulakrama, yaitu jangan memfitnah orang lain dan berbuat buruk. Tentunya Tuhan akan memberikan hukuman atas perbuatan buruk kita. Baiklah, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.